Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan dia tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah saat Anda berada di sebuah mall atau toserba besar, bertemu dengan anak-anak yang merengek-rengek minta mainan pada mamanya, bahkan mungkin sering juga berguling-guling sampai orang tuanya agak malu dan menjadi semakin marah melihat kelakuan anaknya. Dan drama begini biasanya manjur. Daripada ribut-ribut, akhirnya dipenuhilah permintaan si anak. Sebenarnya Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu segala kebutuhan dan keinginan kita. Ia ingin kita memiliki hubungan yang akrab dengannya, apalagi kalau bukan melalui doa. Hubungan dekat tentu tidak bisa hanya berjumpa sekali-sekali, tetapi dibangun karena kebiasaan bertemu dan berkomunikasi. Sama halnya dengan anak, tanpa sepatah kata pun kita bisa mengenal kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh anak-anak kita. Tidak demikian halnya dengan orang yang baru kita kenal. Saudara-saudari yang terkasih, tentu Allah tidak ingin kita memiliki hubungan setingkat transaksional. Artinya, kita berkomunikasi dengan Allah kalau ada maunya. Minta ini dan itu, buat si anak yang akan ujian, akan mencari kerja dan jodoh, atau rajin berdoa, misa dan siara karena ingin sembuh dari penyakit. Setelah dipenuhi permintaannya, tidak lagi serajin dulu berdoa dan misa, tidak lagi rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, malah berkata, Tuhan sudah tahu keinginan saya. Apakah di dalam keluarga kita tidak perlu memelihara komunikasi? Satu saja anggota keluarga tidak ada di rumah, rasanya ada yang hilang. Tidak bisa bercakap-cakap dan saling menyentuh dan memeluk. Bapak mana? Mama mana? Kakak mana? Satu sama lain akan saling bertanya. Seperti itulah relasi yang dirindukan Allah. Apakah kita merasakan kehilangan bila belum menyapa Tuhan hari ini? Iman yang dicari adalah iman yang senantiasa rindu bersekutu dengannya.
iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Roma bab 10 ayat 17. Berapa sering? Sesering mungkin kita membaca keras-keras sampai terdengar di telinga kita. Tidak cukup sekali seminggu saat misa, apalagi hanya sesekali. Makanya sering iman kita runtuh saat terjadi percobaan dan tantangan hidup. Mari kita bangun iman yang kokoh dengan setia mempelajari firman-Nya dan membangun relasi akrab melalui doa dan ekaristi. Bukan lagi doa yang meminta-minta seperti rengekan anak-anak, tetapi doa kita adalah ungkapan syukur dan cinta kepada Allah Tritunggal. Bukan lagi berdoa saat kita susah saja, tetapi setiap saat, setiap waktu kita membangun relasi dengannya. Saudara-saudari yang terkasih, seorang laki-laki sedang tidur di pondoknya ketika kamarnya tiba-tiba menjadi terang dan tampaklah sang juru selamat. Tuhan berkata kepadanya bahwa ada pekerjaan yang harus dilakukan laki-laki itu dan menunjukkan padanya sebuah batu besar di depan pondoknya. Tuhan menjelaskan bahwa laki-laki itu harus mendorong batu itu dengan seluruh kekuatannya. Hal ini dikerjakan laki-laki itu setiap hari. Bertahun-tahun ia bekerja sejak matahari terbit sampai terbenam. Pundaknya menjadi kaku menahan dingin. Ia kelelahan karena mendorong dengan seluruh kemampuannya. Setiap malam laki-laki itu kembali ke kamarnya dengan sedih dan cemas, merasa bahwa sepanjang harinya kosong dan sia-sia. Ketika laki-laki itu mulai putus asa, si iblis pun mulai mengambil bagian untuk mengacaukan pikirannya. Sekian lama kau telah mendorong batu itu, tetapi batu itu tidak bergeming. Apa kau ingin bunuh diri? Kau tidak akan pernah bisa memindahkannya. Lalu ditunjukkannya pada laki-laki itu bahwa tugas itu sangat tidak masuk akal dan salah. Pikiran tersebut kemudian membuat laki-laki itu putus asa dan patah semangat. Mengapa aku harus bunuh diri seperti ini, pikirnya. Aku akan menyisihkan waktuku dengan sedikit usaha dan itu akan cukup baik. Dan itulah yang direncanakan. Sampai suatu hari diputuskannya untuk berdoa dan membawa pikirannya yang mengganggu itu kepada Tuhan. Tuhan, katanya, aku telah bekerja keras sekian lama dan melayanimu dengan segenap kekuatanku, melakukan apa yang kau inginkan. Tetapi sampai sekarang aku tidak dapat menggerakkan batu itu setengah milimeter pun. Mengapa? Mengapa aku gagal, Tuhan? Tuhan mendengarnya dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Anakku, ketika aku memintamu untuk melayaniku dan kau menyanggupi, aku berkata kepadamu, tugasmu untuk mendorong batu itu dengan seluruh kekuatanmu, seperti yang telah kau lakukan. Tidak sekalipun aku mengatakan bahwa kau mesti menggesernya. Tugasmu hanyalah mendorong. Dan kini kau datang kepadaku dengan tenaga terkuras, berpikir bahwa kau telah gagal. Tetapi apakah benar demikian? Lihatlah dirimu, lenganmu kuat dan berotot, punggungmu tegap dan coklat, tanganmu keras karena tekanan terus-menerus, dan kakimu menjadi gempal dan kuat. Sebaliknya kau telah bertumbuh banyak dan kini kemampuanmu melebihi sebelumnya. Meski kau belum menggeser batu itu, tetapi panggilanmu adalah menurut dan mendorong dan belajar untuk setia serta percaya akan hikmatku. Ini yang telah kau selesaikan. Aku Bapamu sekarang akan memindahkan batu itu." Saudara-saudari yang terkasih, terkadang ketika kita mendengar suara Tuhan, kita cenderung menggunakan pikiran kita untuk menganalisa keinginannya. Sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan adalah hal-hal yang sangat sederhana agar kita menuruti dan setia kepadanya.
Dengan kata lain, berlatih menggeser gunung-gunung, tetapi kita tahu bahwa Tuhan selalu ada dan Dialah yang memindahkannya. Ketika segala sesuatu keliru, lakukanlah push, P-U-S-H, dorong. Ketika pekerjaan mulai menurun, lakukan push, dorong. Ketika orang-orang tidak berlaku seperti yang semestinya mereka lakukan, push, dorong. Ketika uangmu seperti akan lenyap dan tagihan-tagihan mulai harus dibayar, lakukan push, dorong. Push, pray until something happens. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, perkenankanlah kami merasakan benar bahwa Engkaulah kekuatan kami dalam segala tingkah laku kami. Berkat Dia yang telah mengajar kami berseru kepadamu, mohon datang kerajaan, ialah Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.